Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Membaca komentar dari kawan-kawan, komentar yang seperti ini, dan seperti ini. Saya jadi tergerak dan termotivasi untuk membuat konten ini. Jadi, konten ini bicara tentang pengalaman kerugian dalam berinvestasi saham. Nah, banyak sebetulnya hal yang mau saya sampaikan tentang ini, tapi saya akan coba menyusunnya sebentar dalam kerangka berpikir sebentar. Oke, ini dulu kita bahas. Jadi, hal yang pertama harus kita ketahui untuk menolong psikologi kita, untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam posisi loss sahamnya. Jadi, hal yang pertama harus kita ketahuilah bahwa investor terbaik dan terhebat abad ini pun pernah mengalami kerugian. Siapa? Warren Buffett. Warren Buffett itu pernah rugi ketika dia waktu itu beli perusahaan airplane, perusahaan pesawat. Jadi mungkin di sini kayak Garuda lah kita bilangnya, perusahaan maskapai gitu. Saya lupa nama maskapainya apa jelas. Jadi dia cut loss karena rugi 2020 pandemi, lanjut rugi keuangan airplane itu yang dia beli itu memburuk, dia cut loss, dia jual sahamnya rugi. Oke, itu dulu satu. Dalam negeri siapa? Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong pun pernah rugi. Dia pernah beli saham Bumi di harga 1000 sampai jatuh ke 50-an itu. Baru dia cut loss, di harga memang tertolong dia karena ada konversi hutang untuk Bumi naikkan jadi harga Bumi, gak bisa dijual harga 50, jadi dia cukup tertolong. Itu floating loss terbesarnya di Bumi. Siapa lagi kita mau bilang? Charlie Munger pun pernah rugi. Udah, siapa lagi mau kita bilang? Ray Dalio juga pernah rugi. Kalian tinggal apanya aja, karena kita nggak tahu aja kan orang-orang hebat ini pernah rugi atau enggak. Siapa lagi? Peter Lynch waktu memimpin Fidelity Magellan, perusahaan Fidelity Magellan itu pernah rugi juga, pernah jatuh harga sahamnya, pernah loss juga mereka. Jadi siapapun pernah rugi, bahkan investor terhebat sekalipun. Di Indonesia kalau kiblat kita Pak Lo Keng Hong itu awal-awal karir investasinya rugi. Astragrafia dia rugi, Gajah Surya Multifinance dia rugi. Jadi itu dulu yang pertama kita tahu. Tesisnya, semua investor yang hebat sekalipun, baik di dunia atau dalam negeri, pernah rugi juga. Jadi siapalah kita? Kita hanya pelajar, hanya istilahnya dalam dunia investasi ini masih anak bawang ya kan. Masih SD lah kita kalau dalam tingkat pelajaran, dalam tingkat pendidikan. Mereka yang udah besar-besar itu pun pernah rugi. Jangankan kalian, SoftBank, investor kelas dunia yang investasi di GoTo, rugi mereka, SoftBank itu. Jadi kita untuk menolong psikologi kita berpikir dulu seperti itu, supaya rasional dulu. Yang pertama membuat itu rasional adalah bahwasanya semua investor hebat pun di dunia ini pernah rugi. Oke, artinya kita batalkan bahwasanya kita buat hipotesis saya ini tidak layak jadi seorang investor atau nggak bisa atau jauhi karena saya rugi. Itu dibatalkan dulu karena yang hebat-hebat juga pernah rugi. Oke, logis. Yang kedua, sebetulnya kalau kita perhatikan, kalau kita rugi itu kalau kita loss itu pasti ada penyebabnya kan. Penyebabnya apa? Itu yang harus kita cari tahu, akar masalahnya apa. Nah, setelah kita dapat akar masalahnya, kita urai, lalu kita cari solusinya, kan gitu. Kalau menurut kita, metode investasi kita, kalau kita udah pakai metode value investing, sebetulnya kita sulit untuk rugi. Kenapa? Karena kita mengincar dan membeli saham yang di bawah harga wajarnya. Misal kita dapat PBV 0,3, 0,4. Jadi kalau dia jatuh sekalipun di PBV 0,2 atau 0,1,
memang kita dalam posisi loss, tapi pasti dia bakal kembali lagi ke harga wajarnya, atau dia kembali lagi naik harga sahamnya. Karena di balik saham itu ada perusahaan, ada sebuah bisnis. Karakter alami dari bisnis itu adalah bertumbuh, berkembang. Mau bisnis apapun itu, karakter alaminya itu adalah bertumbuh. Nah, tapi bukan berarti dia bertumbuh secara linear, terus bertumbuh. Enggak. Dia sama kayak hidup juga, dinamis. Kadang jatuh, kadang rugi, kadang ada masalah, ada trouble, ada situasi apa, situasi global macam apa. Kadang perusahaannya udah kerja bagus-bagus pun karena situasi dari eksternalnya kurang bagus, artinya situasi ekonomi makronya kurang bagus, ya bisnis itu bakal turun juga. Sekelas Bank BCA sekalipun waktu pandemi Covid itu harga sahamnya jatuh juga. Namun pada akhirnya apa? Naik lagi kan? Sama aja, begitu-begitu aja. Kalau kita udah maknai, kita renungi, kita diam, kita renungi aja, sama aja sebetulnya. Saham itu, market itu kayak hidup, kadang jatuh, kadang naik, kadang jatuh lagi. Sama aja, nggak ada yang berbeda. Apa yang terjadi di bawah matahari ini semuanya akan baru, semuanya akan terulang lagi. Nggak ada yang baru, terulang lagi pasti. 1929 Wall Street kacau. 31, 32 kacau. Selanjutnya pulih, bullish. Kita 98 kacau. Oke, 2000 bullish. 2008 kacau, 2009 kacau, 2009 akhir bullish. 2020 Maret kacau, 2020 akhir bullish. Sama aja, itu hanya pengulangan aja semuanya sebetulnya. Jadi kalau kita loss, ada satu prinsip yang paling bagus dari Warren Buffett. 2 aja. Kalau dia tuh ditulis di buku tulisan Profesor Glenn Arnold. Judul bukunya apa ya? Saya ada juga bukunya, saya lupa. Pokoknya dia bercerita tentang tiap transaksi Warren Buffett. Jadi ada cerita yang cukup bagus. Waktu Warren Buffett umur 11 tahun, dia beli saham gabung sama uang kakaknya modalnya. Nama kakaknya siapa ya? Lupa aku. Pokoknya gabung ya kan, uang mereka kan. Nah, terus rugi, jatuh sahamnya. Panik si Warren Buffett gara-gara salah beli saham kata kakaknya kan. Rupa-rupanya harga, dia sabar tunggu, rupa-rupanya harganya naik lagi, langsung dia jual karena dia panik waktu itu kan. Dia jerah pakai uang orang untuk berinvestasi karena ditodong-todong, kayak mana ini kalau rugi gini kan. Makanya kadang males juga kalau kita ngolah uang orang tapi kita belum besar, nama kita susah juga karena kalau rugi kan kita repot juga kan. Nah, tapi pelajaran bagusnya apa, dia dibilang situ, pada akhirnya stok itu akan naik lagi, saham itu akan naik lagi, dan dia juga menyesal menjual pada waktu itu karena harga saham yang dijualnya itu naik lagi justru, yang aturan rugi. Jadi dia kasih dua prinsip di situ. Aturan pertama dia bilang dalam berinvestasi jangan kehilangan uangmu. Peraturan keduanya bilang kalau kamu rugi kembali ke peraturan pertama. Dia bilang gitu. Itu menurut saya cukup bagus. Jadi intinya kawan-kawan, kalau dalam investasi kalian di suatu masa ada kerugian ataupun kalian harus cut loss, bantai, balas, jangan nyerah, balas. Jadi pelajari apa kesalahannya, di mana letak kesalahannya. Apakah karena ketidaksabaran menunggu saham yang lagi jatuh itu rupanya dia naik lagi, kita jual di harga bawah, rugi? Atau kita salah analisa, kita pikir, kita lihat track recordnya cuma 1 tahun ke belakang, rupanya selama 10 tahun ke belakang dia rugi. Ya kan? Kita kurang membaca berarti artinya. Ya udah, pasti ada hal yang harus kita koreksi kalau kita rugi. Dan kalau kita rugi sekalipun, kalau kita tetap berinvestasi dan kita untung di yang lain, ya sama aja, akan dibalas juga kerugian kita.
hitung-hitungan akhirnya kita pasti untung juga kan, sama seperti saya juga rugi saya udah saya ceritakan di Penin. Di situ saya kecewa karena harganya terbang PNLF. Di Indika rugi, sekarang udah kembali ke harga wajarnya. Cuman kan saya harus mengambil keputusan waktu itu, dan saya juga harus punya pengalaman untuk sebagai modal belajar saya supaya saya koreksi di keputusan-keputusan investasi mendatang. Jadi keputusan investasi kita mendatang kita buat berdasarkan pengalaman buruk yang kita pelajari, apa salah-salah di masa lalu kan gitu, supaya jangan salah lagi. Kalau salah lagi belajar lagi, tapi jangan salah terus kan gitu. Kan pada akhirnya manusia ini mengolah pengalaman dia. Jadi kalau dia dulu kena api panas, oh berarti nanti jangan kena api lagi. Kan gitu terus peradaban berkembang. Sampai pada detik ini. Manusia pun tetap belajar juga kan? Sama saja. Semua hanya pengulangan yang ada di bawah matahari. Cuman kadang kita aja nggak menyadarinya kan? Tapi itu pandangan pribadi saya, semua yang saya sampaikan ini ya. Menurut saya jadi seperti itu. Kalau misalnya kawan-kawan rugi, sudah di cut loss, pelajari kenapa, alasannya apa. Tapi kalau belum di cut loss, sahamnya jatuh aja belum dijual, pelajari juga apa betul ini harus saya jual. Apakah ini hanya temporari jatuhnya? Apakah ini hanya gara-gara sesuatu hal kecil dia makanya jatuh? Ya kan? Sama kayak saham PNLF. Masuk berita Mukmin Ali Gunawan kena diduga apa kan? Kasus pajak, suap pajak kan? Jatuh saham PNLF. Setelah itu terbang lagi kan? Karena hanya temporari kan? Sama kayak batu bara, jatuh harga batu bara global, jatuh harga sahamnya. Terbang di bulan-bulan akhir 2022, tembus all time high $400 per ton. Terbang semua laba perusahaan batu bara. Sama aja, gak ada yang baru, semuanya pengulangan, dan kita hanya perlu pelajari masa lalu itu. Dan jangan kita ulangi di masa depan, dan kita jadikan senjata untuk di masa depan. Jadi menurut saya, baik kerugian atau keuntungan dalam keputusan investasi kita tetap harus kita pelajari, kita cari reasonnya, kenapa kita rugi, kenapa kita untung di sini, why, metode mana yang benar, metode mana yang salah. Setelah itu kita gunakan itu sebagai senjata untuk membuat keputusan investasi kita di masa depan. Itu logisnya, cuman gak ada lagi, gak ada yang harus disesali atau diapain. Ya udah, segitu aja sih. Jadi untuk kawan-kawan yang udah rugi, udah di cut loss, mungkin kalau ada sisa uangnya, pelajari kesalahannya di mana, keputusannya, investasinya di mana, titik kelemahannya, kesalahannya. Apakah saya berinvestasi pada saham yang saya tidak tahu kinerja bisnisnya bagaimana, yang tidak saya lihat, yang tidak saya amati, dan juga apakah saya lupa membaca track record tahunan perusahaan. Saya baca annual report cuma tahun lalu, 1 tahun aja. Atau saya tidak melihat direksi dan komisarisnya, kapabilitasnya gimana. Karena kan bagaimanapun di belakang saham ada perusahaan, di belakang perusahaan ada orang yang mengendalikan, orang-orang manusia ini yang berpikir untuk kayak mana perusahaan ini supaya maju, supaya untung. Jadi seperti itu. Atau saya tidak mempelajari bagaimana track record perusahaan, bagaimana dividen, bagaimana valuasi. Itu semua kan bisa dipelajari, cuman kadang kita lalai aja ya, namanya manusia biasa, silap. Kita kan punya kekurangan juga dalam menganalisa itu. Saya bisa salah, siapapun bisa salah. Kalau dibilang saya salah dan Anda salah dalam menganalisa karena kita baru belajar, yang udah berpuluh-puluh tahun belajar pun bisa salah. Buktinya apa? Warren Buffett bisa salah, Lo Keng Hong bisa salah, Charlie Munger bisa salah, Peter Lynch bisa salah, Ray Dalio bisa salah. Jadi buat apa juga kan, semua orang bisa salah juga. Jadi buat apa kita membuat diri kita itu merasa terpuruk. Ya udah, sudahlah, kalau salah ya sudah, belajar lagi aja.
di mana letak salahnya, bagaimana supaya jangan salah lagi. Udah sesimpel itu aja, gak usah mikirin yang lain-lain ya kan. Oke, udah, thank you. Itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, buat saya juga, karena apa yang saya bilang juga menusuk saya juga kan. Saya juga kadang dalam posisi seperti itu juga, jadi kena ke saya juga apa yang saya bilang. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.